Shalom Jemaat Tuhan, berbahagia sekali kita berjumpa hari ini dalam program Bina Iman. Mari kita akan buka Lukas pasal 24 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Amin. Bapak Ibu, ini merupakan kisah setelah kebangkitan Tuhan. Diceritakan bahwa ada dua orang dari murid-murid Yesus yang pulang ke Emmaus. Dan salah satu dari antaranya bernama Kleopas. Kleopas punya arti bapak yang terkemuka atau bapak yang terpuji. Nah, dalam perjalanan pulang ke Emmaus, kedua murid ini bertemu dengan satu pribadi yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi kitab Lukas mengatakan bahwa ada yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berbicara dengan mereka dalam perjalanan, mereka tidak mengenali sama sekali siapa itu. Oleh karena itu pada ayat yang ke-30 sampai dengan 32 kita menemukan bahwa ketika Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya, baru mulailah saat itu dikatakan terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi kitab Lukas mengatakan seketika itu juga Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada satu perubahan yang luar biasa. Dari pertama mereka tidak mengenali Yesus dalam perjalanan itu, sampai kepada mereka terbuka matanya dan mengenali Yesus pada waktu itu. Artinya apa? Ketika dalam perjalanan, Kleopas dan satu temannya, mereka bercerita tentang bagaimana mereka sedih, kecewa, putus asa bahwa orang pribadi yang mereka harap-harapkan bisa menjadi pembebas bagi Israel itu mati. Dan mereka bercerita bagaimana harapan mereka yang besar terhadap Yesus akhirnya sirna, punah. Bahkan berita tentang kebangkitan Yesus pun itu tidak mengembalikan semangat mereka. Padahal dikatakan perempuan-perempuan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, kubur telah kosong. Tetapi Kleopas dan temannya, mereka tetap tidak memperoleh sukacita. Mereka tetap tidak memperoleh semangat. Dan mereka tetap pulang ke Emmaus karena mereka hanya mendengar. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan, ketika mereka mengalami peristiwa perjumpaan yang jelas dengan Tuhan, mereka berubah. Mereka menjadi yakin Yesus bangkit. Dan ayat 32 mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu, kita melihat bahwa lewat kebangkitan Tuhan, ada semangat yang dihidupkan kembali. Ada harapan yang dihidupkan kembali. Murid-murid yang kehilangan harapan pada awalnya memperoleh semangat kembali bahwa mereka yakin Tuhan telah bangkit dan ada harapan bagi mereka. Kleopas yang awalnya dia punya ambisi pribadi, dia mengharapkan ini itu, tetapi pada akhirnya dia mau turut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mau nggak hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan inginkan? Sama dengan Kleopas dan satu temannya, ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus, ketika mereka mendengarkan apa yang Yesus jelaskan, dan ketika mereka melihat apa yang Yesus lakukan, memecah-mecahkan roti dan membagikannya, maka terbukalah mata mereka. Kalau hidup kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau mendengarkan apa yang Dia katakan, mau melihat apa yang Dia kerjakan, maka hidup kita juga akan mengalami terbuka. Mata rohani kita terbuka dan kita mengalami satu semangat yang baru dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, terkadang yang membuat kita putus asa, membuat kita kecewa adalah pikiran kita sendiri, kehendak kita. Yang kita rasa itu yang paling baik yang harus terjadi. Tetapi tidak. Kita harus ingat bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita. Meskipun apa yang kita harapkan tidak terjadi, tetapi kita yakin sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu,
Lewat momen Paskah ini, momen kebangkitan Tuhan, kita memperoleh harapan kembali. Tidak ada masalah yang terlalu berat yang tidak bisa diselesaikan kalau kita di dalam Tuhan. Murid-murid kehilangan harapan. Mereka sudah merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika Yesus hadir, Dia bangkit, Yesus ada dalam hidup mereka, mereka punya semangat yang baru. Mari hari ini kita mau mengatakan, Tuhan, aku percaya Engkau bangkit, dan kalau Engkau bangkit, Engkau memberikan kekuatan kepada aku sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.